Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam satu majelis yang Allah taala cintai dan Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu laksanakan dalam kehidupannya, yaitu majelis ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan kita yang datang di majelis ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan atau mengambil satu cara untuk bisa mendapatkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju al-jannah, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan membahas satu tema yang sebetulnya tema ini bisa saya katakan cukup berat dan perlu pembahasan yang panjang ya. Tapi tidak mengapa untuk pengenalan saja, berkaitan dengan haruskah kita bermadhab. Jadi saya menangkap dari tema ini, yang dimaksud madhab itu yang biasa dikenal oleh masyarakat kaum muslimin, maknanya adalah madhab fil fiqhi, ya, madhab dalam urusan fikih atau dalam perkara-perkara hukum Islam, bukan madhab yang mengarah kepada akidah ya, karena nanti ada juga pembahasan mengenai madhab dalam kaitannya dengan akidah. Namun ini yang kebanyakan sering kita pahami adalah mengarah kepada fikih ya, mengarah kepada hukum-hukum Islam. Taib, sebelum kita membahas tentang ini, perlu kiranya kita tahu apa sih arti dari madhab itu ya. Ini ada satu buku, alhamdulillah saya punya terjemahannya. Jadi ini sebagai referensi, saya tidak tahu apa buku ini masih dicetak oleh penerbit Darul Haq ataukah tidak, dengan judul Benarkah Cara Anda Bermadhab, yang ditulis oleh Muhammad Sultan Al-Ma'sumi Al-Khujandi. Jadi beliau ini salah seorang ulama yang hidup di masa fanatik madhab itu lagi santer-santernya ya, lagi booming-boomingnya. Sampai diceritakan ya, di masa-masa itu orang itu tidak akan ikut sholat berjamaah apabila imam dan mayoritas makmumnya itu menggunakan madhab fikih yang tidak sesuai dengan madhab fikih yang dia anut. Misalnya ya, di masa-masa itu kalau ada sholat berjamaah ditegakkan dan jamaah kaum muslimin yang menegakkan sholat ini adalah dari madhab Maliki misalnya, maka orang-orang madhab Syafi'i tidak mau sholat di belakang madhab Maliki dan sebaliknya. Dan ini terjadi bahkan sampai wal'iyadzubillah sampai terjadi saling mengkafirkan di antara mereka ya, padahal ini permasalahan furu'iyah, perkara-perkara cabang dalam agama, nggak sampai membuat orang itu keluar dari
ranah Islam. Tapi demikianlah ketika kefanatikan kepada satu mazhab tertentu itu mengantarkan seseorang pada ketergelinciran. Dan ini sikap yang tidak benar ya dalam kita bermadhab atau memandang mazhab-mazhab Islam yang ada. Ada di antara mereka yang tidak mau menikahkan putrinya atau tidak mau menikahi seorang wanita atau seorang lelaki karena sebab berbeda mazhab fikih ya. Sehingga yang demikian ini jelas membuat perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Nah, maka dalam permasalahan ini agar supaya kita faham tentang ya apa kaitannya mazhab dan bagaimana sikap kita terhadap mazhab-mazhab Islam yang ada, terutama mazhab fikih, maka salah satu buku yang saya anjurkan, karena memang yang saya tahu ya dalam bahasa Indonesia yang saya dapatkan cuma satu buku ini. Kalau dalam kitab-kitab berbahasa Arab banyak, tapi kalau untuk buku berbahasa Indonesia saya mendapati hanya ini ya, yang membicarakan tentang kaitannya dengan madhab. Yang mana sebetulnya judul kitab ini aslinya ya, disebutkan di sini halil muslim mulzimun bittiba'i madhab muayyan minal madhahibil arba'ah. Apakah seorang muslim itu wajib untuk mengikuti satu madhab tertentu dari madhab-madhab fikih yang 4? Ini madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali ya. Apakah seorang muslim itu wajib untuk berpegang teguh dengan satu madhab saja, tidak perlu mencari madhab yang lain atau mempelajari madhab yang lain ya, apalagi kemudian mengamalkannya? Nah, ini buku ini membahas tentang itu ya. Yang mana di dalam salah satu bab dalam buku ini disebutkan tentang definisi madhab. Di sini disebutkan oleh penulis, madhab itu adalah buah pemikiran para ulama dan pemahamannya terhadap suatu masalah serta ijtihad mereka dalam beberapa persoalan. Jadi yang perlu untuk kita garis bawahi di sini ya, madhab itu adalah kebanyakannya membicarakan tentang permasalahan ijtihadiyah, permasalahan yang bersifat ijtihadiyah, bukan permasalahan yang sudah ijma' para ulama atau bersepakat para ulama di atas perkara tersebut ya. Karena kalau para ulama ya, terutama para sahabat Nabi sudah bersepakat dalam suatu perkara kemudian muncul ada seorang yang alim misalnya mengeluarkan satu pendapat, satu madhab yang menyelisihi ijma' ini, menyelisihi konsensus para ulama, kesepakatan seluruh ulama, maka pendapat yang seperti ini tidak teranggap dalam Islam. Jadi ijma' ini yang dipegang ya. Nah, sehingga madhab itu muncul di ranah-ranah yang bersifat bukan ijma' ya, bukan apa? Bentuk kesepakatan seluruh ulama. Sampai sini paham tidak, Pak? Paham ya? Saya berusaha untuk menyederhanakan pembahasan gitu ya. Karena memang ini pembahasan yang sebetulnya cukup rumit dan banyak istilah-istilah yang harus dijelaskan ya. Tapi saya akan berusaha untuk tidak terlalu menyulitkan di sini. Nah, tadi saya ulang ya. Jadi madhab itu buah pemikiran para ulama ya, buah pemikiran para ulama dan pemahaman mereka ya, buah pemikiran para ulama. Jadi maksudnya adalah pendapat mereka gitu ya, yang dihasilkan dari pemahaman mereka terhadap suatu masalah ya, terhadap suatu masalah serta ijtihad mereka dalam beberapa persoalan ya, ijtihad mereka dalam beberapa persoalan. Nah, dari sisi ini menunjukkan bahwa tentunya akan muncul perbedaan-perbedaan ya di antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Kenapa? Karena ada beberapa faktor, dan ada satu buku ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, judulnya kitab tersebut Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam. Jadi di dalam kitab tersebut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan pendapat para ulama, yang mana disebutkan di situ sekitar 10 ya, 10 sebab kenapa para ulama itu terjadi perselisihan. Demikian pula kalau untuk ulama di masa-masa kita sekarang yang beliau sudah wafat ya, semoga Allah merahmati beliau, yaitu salah satu artikel atau bukan artikel
tulisan yang beliau tulis, tapi tidak terlalu tebal. Beliau menulis tentang kaitannya dengan ini, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Saya pernah melihat ada terjemahan ya, buku yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin ini berkaitan dengan mengapa para ulama berselisih pendapat. Tapi sayangnya saya tidak mendapatinya di perpustakaan saya. Jadi bukunya kecil. Saya pernah lihat di toko buku, bukunya kecil, cara menyikapi perselisihan para ulama, kalau tidak salah demikian artinya. Ya, di judulnya itu. Ini bukunya kecil, buku saku gitu. Saya melihatnya di salah satu toko buku di Surabaya. Jadi intinya di sini ya, karena mazhab itu adalah buah pemikiran para ulama dalam mengambil hukum-hukum dari dalil-dalil yang ada, maka tentunya akan muncul perbedaan-perbedaan di sini. Sesuai dengan kapasitas masing-masing ulama, ya, sesuai dengan kapasitas masing-masing ulama. Nah, dari sisi ini kemudian menunjukkan bahwa ya, akan sangat keliru sekali ketika seseorang itu terjatuh pada yang namanya fanatik mazhab. Nah, kita kembali kepada tema kita tadi atau judul kajian kita tadi, haruskah seseorang itu bermadhab? Karena kita sudah tahu ya, tadi madhab itu adalah hasil buah pemikiran para ulama dalam masalah-masalah yang ya, mengandung permasalahan yang ijtihad di dalamnya sangat diperlukan. Nah, maka di sini secara hukum asal dalam kita beragama itu tidak ada perintah sama sekali untuk kita condong atau mengambil madhab tertentu dalam beragama. Seperti contoh misalnya begini, seseorang itu tidak dituntut dia untuk harus punya madhab dalam beragama. Contoh dalam hukum fikih ya. Seperti contoh misalnya seseorang itu mengatakan dirinya, saya harus bermadhab Syafi'i, saya harus bermadhab Hambali, saya harus bermadhab Maliki, saya harus bermadhab ini dan itu ya, maka ini tidak ada tuntutan seperti ini dalam agama. Bahkan disebutkan oleh Syekh Muhammad Sultan Al-Ma'sumi dalam kitabnya ini, beliau bahkan membuat judul bab, Anda tidak akan ditanya tentang madhab kamu apa ketika Anda sudah dikubur di dalam alam kubur. Ya, ketika Anda sudah dikubur oleh Allah, oleh manusia, mati maksudnya, Anda nanti tidak akan ditanya oleh para malaikat, kamu madhabnya apa Anda. Tapi yang ditanyakan apa? Yang pertama, iya, siapa Tuhanmu, kan gitu ya. Kemudian, bagaimana pendapatmu tentang seorang lelaki yang bernama Muhammad yang diutus di tengah-tengah kamu ya. Kemudian yang ketiga apa? Tanya tentang agamamu ya, pertanyaan tentang agama. Tidak ada terus kemudian kamu dulu hidup madhabmu apa gitu ya, tidak ada. Nah, sehingga di sini nggak ada kewajiban bagi kita secara hukum asal ini ya untuk melazimkan berpegang teguh dengan satu madhab tertentu atau mewajibkan kita untuk memegang teguh satu madhab dalam madhab-madhab fikih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'allaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Anda perhatikan di sini ada kata ulil amri. Ulil amri itu para ulama menjelaskan siapa yang tergolong ulil amri. Itu ada dua golongan manusia. Yang pertama adalah para umara, para pemerintah, jajaran pemimpin-pemimpin kaum muslimin dalam mengurusi urusan-urusan dunia mereka. Yang kedua adalah para ulama yang mengurusi urusan-urusan agama kaum muslimin. Nah, maka inilah ya ulil amri itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada ulil amri, yang diantara maknanya ulil amri tadi siapa? Para ulama, gitu ya. Para ulama. Mohon maaf ini saya agak flu ya. Bismillah. Para ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala
ketika memerintahkan kita untuk taat atau patuh kepada para ulama ini, para ulil amri ini, ya, Allah tidak mengulang kata ati'u di depan kalimat ulil amri. Allah hanya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul, begitu ya. Taatilah kalian kepada Allah dan taatilah kalian ya kepada Rasul. Dan Allah hanya menyebutkan setelah itu wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa mengapa Allah tidak mengulang kata ati'u untuk ulil amri? Karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu bersifat mutlak. Wajib kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi untuk ketaatan kita kepada ulil amri, ini bukan ketaatan yang bersifat mutlak. Artinya apa? Ketika ulil amri itu bersesuaian perintahnya dengan Allah dan Rasulnya, berarti kita wajib mentaatinya. Karena kita mentaati Allah dan Rasulnya tadi. Tapi ketika perintah ulil amri ini tidak bersesuaian dengan perintah Allah dan Rasulnya, bahkan menentang perintah Allah dan Rasulnya, atau berselisih dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi kita untuk tidak mentaatinya. Karena Nabi mengatakan apa? La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk dalam bermaksiat mendurhakai sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, di situ. Nah, sehingga ayat ini ya, kalau kita bawa kepada ranah bermadhab tadi, maka di sini kembalinya kepada seseorang itu tidak boleh menelan mentah-mentah pendapat para ulama kalau pendapat tersebut seandainya apa? Bertentangan dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Dan kita wajib mengambil pendapat para ulama ini ketika pendapat tersebut bersesuaian dengan Allah dan Rasulnya. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala yang memberikan solusi kepada kita ketika kita menghadapi permasalahan yang diperselisihkan di tengah-tengah umat, maka Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul." Apabila kalian berselisih pendapat dalam sesuatu, maka hendaklah kalian mengembalikannya kepada Allah dan Rasulnya. Mengembalikan kepada Allah maknanya merujuk kepada kitabullah, merujuk kepada Al-Quran, dan kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah meminta fatwa dari Rasul ketika Rasul masih hidup. Tapi ketika Rasul sudah meninggal dunia, maka dengan cara apa? Melihat pada sunnah-sunnah beliau, melihat pada petunjuk-petunjuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketika kita terjadi perselisihan di tengah umat, Allah perintahkan kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sehingga dari ini saja kita bisa dapat kesimpulan bahwa beragama itu dibangun di atas dua sumber ini, Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun untuk kaitannya dengan selain dua hal ini, maka barometernya harus mengikuti dua perkara ini. Contoh misalnya berkaitan dengan pendapat-pendapat ulama. Kita boleh mengambil salah satu pendapat para ulama atau madhab seorang alim dalam satu perkara selama madhab pendapat atau hasil ijtihad mereka ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kita ambil. Tapi ketika kita mendapati ternyata ada perselisihan di dalamnya antara pendapat seorang alim dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita wajib menolak pendapat para ulama ini dan mengambil Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian para ulama menyebutkan orang itu ketika dia bermadhab itu ada dua bentuk, tapi saya tambahkan satu lagi, berarti ada
tiga bentuk atau tiga jenis ya. Yang pertama ada orang itu yang bermadhab, ini madhab fikih ya. Kita bahas madhab fikih. Orang itu bermadhab itu sifatnya iltizaman. Iltizam, apa maksudnya iltizam? Jadi maksudnya begini, orang itu berkomitmen untuk pegang satu madhab saja dalam ranah fikih yang akan dia pelajari dan dia amalkan. Misalnya, saya ya berkomitmen pingin belajar fikih madhab Syafi'i, tok sudah, titik. Saya tidak mau belajar madhab fikih yang lain. Maka para ulama mengatakan hal yang demikian ini boleh, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Kalau dia mendapati di dalam madhab yang dia pelajari tersebut kesalahan atau bertentangan dengan dalil yang sahih, maka dia wajib untuk menerima dalil yang sahih dan dia meninggalkan pendapat madhabnya, pendapat ulama madhabnya. Jadi boleh kalau misalnya di Indonesia sini kan yang paling terkenal apa? Madhab Syafi'i. Akhirnya kita belajar fikih madhab Syafi'i karena itu yang paling mudah bagi kita ya untuk mengaksesnya. Karena banyak misalnya ulama-ulama yang memahami tentang madhab fikih Syafi'i ini di Indonesia misalnya, sehingga kita bisa mudah untuk belajar bersama mereka. Nah ini dibolehkan ya. Dan mungkin komitmen kita, saya komitmen pegang madhab Syafi'i. Ini dibolehkan kalau itu tadi. Ya. Kalau tidak apa? Ya tidak bertentangan. Kalau ada pertentangan di situ, maka wajib untuk kita tinggalkan, kita kembali merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, karena secara umum ya, kaum muslimin, terutama orang-orang yang baru belajar atau orang-orang awam tentu tidak bisa secara langsung memahami beberapa dalil yang ada dalam Quran maupun As-Sunnah. Ya, beberapa dalil dalam Al-Quran dan Sunnah terkadang membutuhkan apa? Keterangan-keterangan untuk memahamkannya dari pendapat-pendapat para ulama ini, sehingga kita nggak mungkin lepas dari madhab ya. Karena kita dalam kondisi awam atau kondisi baru belajar. Dan nanti insya Allah kita akan bahas tentang golongan orang-orang ini dalam kaitannya dengan bermadhab. Kita bahas dulu yang bentuk-bentuk orang bermadhab ya. Jadi yang pertama tadi apa? Orang itu bermadhab dan dia apa? Komitmen dengan satu madhab. Ini dibolehkan kalau apa tadi? Iya, kalau dia tidak mendapati adanya pertentangan. Kalau mendapati pertentangan, wajib dia merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber kebenaran. Dan dia wajib meninggalkan pendapat ulama madhabnya. Kemudian yang kedua, ada orang itu yang bermadhab tapi hanya sekedar intisaban saja. Intisab itu artinya menyandarkan diri, menisbatkan diri. Seperti kita sering, kalau kita baca dalam buku-buku itu kan, ada ulama itu kan disebut di belakang namanya itu Asy-Syafi'i gitu. Contoh misalnya ya, yang sering kita dengar misalnya Imam An-Nawawi. Siapa Pak Imam An-Nawawi Pak? Kitabnya coba tolong satu saja sebutkan judul kitabnya. Riyadhus Shalihin. Iya, insyaallah. Riyadhus Shalihin. Imam An-Nawawi itu di belakang namanya itu ditulis Asy-Syafi'i. Nah, beliau menyandarkan dirinya kepada mazhab Syafi'i. Ada lagi Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali. Penulis kitab apa ini? Pernah dengar Pak nama orang ini? Dengar ya? Kenal nama? Kenal Pak? Nggak kenal saya. Saya nggak kenal ya, nggak ketemu sama orang yang sudah meninggal. Tapi lama. Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, beliau penulis di antara kitab yang terkenal yang beliau tulis itu Jami'ul Ulum wal Hikam, kitab yang mensyarah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Karena Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Jadi kitabnya mazhab Syafi'i disyarah oleh orang mazhab Hambali. Tidak masalah seperti ini gitu ya. Karena memang mazhab itu pada hakikatnya bukan untuk pengelompokan gitu ya. Bukan untuk membuat apa namanya kelompok-kelompok, golongan-golongan ya. Tapi hanya sekedar apa? Berkaitan dengan
memilih pendapat-pendapat para ulama mazhab. Nah, itu. Jadi namanya intisab menyandarkan diri. Ya. Terus bagaimana keadaan orang intisaban ini? Jadi begini, orang tersebut dia belajar fikih mazhab tertentu. Misalnya dia belajar fikih mazhab Syafi'i. Tapi karena dia memiliki ya kapasitas ilmu yang cukup tinggi, maka dia bisa mengambil kesimpulan hukum dari dalil-dalil tanpa melihat pada atau merujuk kepada pendapat-pendapat ulama-ulama Syafi'iyah, atau tidak merujuk kepada Imam Asy-Syafi'i secara keseluruhan. Sehingga ada pendapat-pendapat mereka yang berselisih, terkadang bertentangan dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dan ini banyak ulama-ulama Syafi'iyah itu banyak yang seperti ini. Ya, tadi Imam An-Nawawi itu tidak serta-merta Imam An-Nawawi karena dia ini adalah madhabnya Syafi'i, semua pendapat Imam Syafi'i dipakai sama Imam Nawawi. Tidak. Ada pendapat-pendapat yang mandiri Imam Nawawi keluarkan. Ya. Dan ini banyak juga para ulama yang seperti ini. Seperti Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari, penulis kitab Sahih Al-Bukhari itu, beliau, sebagian ulama mengatakan beliau ini menisbatkan dirinya kepada madhab Syafi'i, meskipun sebagian ulama yang lain mengatakan beliau ini memiliki madhab sendiri dalam masalah fikih, tidak menisbatkan kepada Syafi'i atau tidak condong kepada madhab Syafi'i, dia punya madhab sendiri. Akan tetapi beliau, ya, Imam Al-Bukhari yang katanya itu juga madhab Syafi'i, Imam Al-Bukhari ini juga memiliki kesimpulan-kesimpulan hukum yang berbeda dengan kesimpulan hukum yang dimunculkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka itu hanya sekedar menyandarkan diri atau menisbatkan diri kepada mazhab tertentu, namun dalam kaitannya dengan menyimpulkan suatu kesimpulan hukum, beristimbat, mengambil ya hukum dari dalil-dalil, itu terkadang berbeda dengan ulama mazhabnya. Sampai sini paham ya? Ya. Nah, intisab ini dibolehkan oleh para ulama, dan bahkan banyak para ulama yang melakukan hal seperti ini. Ya, intisaban ini. Sehingga kita dapati terkadang ada seorang yang dia menyandarkan dirinya pada mazhab Syafi'i, tapi dengan beberapa hal dia tidak bersesuaian dengan mazhab Asy-Syafi'i. Karena apa? Karena di sini tidak dibangun di atas kefanatikan, tapi dibangun di atas ilmu. Jadi bermadhabnya ini dibangun di atas ilmu, sehingga ketika dia memandang pendapat Syafi'i dalam masalah ini kayaknya lemah, lebih kuat pendapatnya Hambali misalnya, pendapatnya Imam Ahmad, maka dia ambil pendapat Imam Ahmad dan dia tinggalkan pendapat Asy-Syafi'i, meskipun dia banyak bersesuaian, menurut dia kebenaran itu banyak bersesuaian dengan pendapatnya Asy-Syafi'i, sehingga dia menyandarkan dirinya kepada mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian ada orang yang bermadhab itu ta'assuban. Ini yang ketiga, ya, sikap orang dalam bermadhab. Ta'assuban. Ta'assub, apa ta'assub itu, Pak? Fanatik. Ya. Ta'assub itu fanatik. Jadi dia sudah tutup mata, tutup telinga. Pokoknya kalau enggak madhab Syafi'i sesat sudah. Pokoknya kalau enggak madhab Maliki sesat sudah. Nah, maka ini sikap yang tercela. Ya, golongan ketiga ini sikap yang tercela. Dan ini kebanyakan menjangkiti penyakit para awam, para muqallidun, orang-orang yang taklid buta, dan para penuntut ilmu yang mereka muqallidun, termasuk orang-orang yang taklid, tidak mau melihat ya dasar-dasar mengapa para ulama mazhab itu berpendapat demikian, tidak mau lihat dalilnya, tidak mau lihat prosesnya, pokoknya hasil akhirnya apa itu yang diambil. Imam Syafi'i misalnya mengatakan, oh ini nggak boleh, misalnya langsung diambil, sudah dicomot, nggak boleh menurut mazhab kami Imam Syafi'i, gitu. Selain ini tidak ada yang benar, gitu. Maka ini tidak boleh seperti ini. Ya, karena dalam agama kita tidak diperintahkan untuk mengikuti madhab, tapi kita diperintahkan untuk mengikuti siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan golongan yang ketiga ini kalau terlalu ekstrim, Pak, ini bisa berbahaya untuk akidahnya. Ekstrimnya dari sisi mana? Contoh misalnya, ketika seseorang itu mengangkat imam madhab yang mereka anut atau ulama madhab yang mereka anut itu melebihi tingkatannya di atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana orang itu bisa sampai seperti ini? Ketika Rasulullah katakanlah jelas-jelas menyatakan ini adalah perkara yang dilarang misalnya. Kemudian ternyata bertentangan dengan pendapat ulama madhabnya. Ulama madhabnya mengatakan boleh. Maka orang tersebut kemudian memilih pendapat ulama madhabnya demi fanatik madhab. Dan dia kemudian meninggalkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi yang menggambarkan tentang ketidakbolehannya. Nah, maka keadaan orang yang seperti ini, dia sudah seakan-akan mengangkat imam madhab yang dia anut itu setara dengan Rasul, bahkan melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sikap demikian dipelihara, dikhawatirkan dia terjatuh pada kekufuran, ya, karena dia sudah mengangkat seorang yang bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan Nabi diangkat memiliki kedudukan melebihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita boleh fanatik hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kepada para imam-imam, para ulama-ulama madhab ini kita tidak boleh fanatik. Bahkan nanti kita akan insya Allah baca kaitannya dengan pernyataan para imam-imam madhab untuk tidak mengikuti mereka secara membabi buta. Tidak mengikuti mereka secara membabi buta. Wajib mereka mengikuti pendapat-pendapat para imam ini selama mereka tahu dasar yang menjadikan mereka berpendapat. Nah, di sini sehingga apa yang bisa kita garis bawahi jadi di sini menunjukkan bahwa dalam kita beragama jalan yang terbaik atau jalan yang paling benar, prinsip yang paling benar itu adalah ikutilah Al-Quran dan As-Sunnah. Ikutilah Al-Quran dan As-Sunnah. Kembalinya ke sana. Terus pertanyaannya begini, bolehkah kita, Ustaz, tidak bermadhab? Saya tidak bermadhab, Ustaz. Saya pokoknya ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Pertanyaan saya begini, ketika Anda mengatakan Anda tidak bermadhab, artinya Anda tidak butuh madhab para ulama-ulama madhab ini, langsung merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Apakah Anda punya kapasitas untuk bisa memahami dalil secara langsung? Artinya Anda bisa nggak mengambil atau istilahnya dalam ilmu fikih itu disebut dengan istimbat, mengambil kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang ada. Karena di situ ada proses. Mungkin ada dalil-dalil yang mudah kita cerna, mudah kita fahami. Rasul melarang ini, maka kita langsung, ini berarti tidak boleh, kayak gitu. Ada hal-hal yang mudah di antara dalil-dalil itu yang kita langsung bisa simpulkan. Tapi ada di antara dalil-dalil itu yang tidak secara langsung bisa disimpulkan hukumnya. Ada proses dan kaidah-kaidah yang harus dipenuhi. Dan ini semuanya telah dilalui oleh para ulama madhab. Makanya kemudian muncul terkadang muncul kesimpulan hukum yang berbeda-beda sesuai dengan cara pandang dan pemahaman serta ilmu yang ada pada sisi mereka. Nah, sehingga di sini tentunya ada orang-orang mana-mana yang dia ini sudah layak untuk lepas dari madhab gitu ya. Mana-mana orang yang seharusnya dia tetap bermadhab dan mana-mana orang yang bisa jadi mungkin bermadhab itu wajib buat dia. Seakan-akan seperti itu gitu ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang kaitannya dengan golongan-golongan orang-orang dalam kaitannya dengan bermadhab. Golongan orang yang pertama jadi ini makanya kalau kita tahu ini, Pak, nanti kita akan paham dan bijak untuk menyikapi. Jadi ada mungkin orang itu yang dia ini pokoknya saya nganggap pendapat Syafi'i ini paling benar sudah, dalam masalah ini saya pegang ini. Kita akan paham, oh orang ini golongannya sampai mana, sehingga kita bisa menyikapi orang ini dengan sikap yang baik.
Golongan orang pertama adalah golongan para ulama. Golongan para ulama. Ini tingkatan paling tinggi ya, golongan para ulama. Di mana para ulama di sini mereka adalah orang-orang yang memiliki kapasitas untuk istimbat dalil, untuk mengambil kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang ada. Karena mereka menguasai kaidah-kaidah dalam hal ini. Ya. Nah, sehingga orang yang seperti ini mereka tidak wajib untuk bermadhab. Mereka tidak wajib untuk bermadhab. Meskipun demikian, gitu ya, meskipun mereka tidak wajib untuk bermadhab, tapi mereka terkadang membutuhkan madhab-madhab para ulama-ulama terdahulu. Membutuhkan, ya. Karena terkadang dalam satu permasalahan kita dapati ternyata sudah dibahas oleh para ulama terdahulu, dan itu sudah tuntas. Pembahasan itu sudah tuntas. Nah, tinggal ulama-ulama yang sekarang memilih mentarjih mana sih di antara pendapat-pendapat para ulama ini dalam satu masalah tersebut yang paling rajih, yang paling kuat, yang paling mendekati kebenaran dan paling mendekati dalil. Contoh ya, contoh diantaranya permasalahan sholat ini yang banyak ini. Permasalahan sholat. Sholat ini sudah dibahas tuntas sama para ulama-ulama kita terdahulu. Dari 4 madhab atau bahkan dari madhab-madhab yang lain. Sudah dibahas. Nah, tinggal ulama-ulama yang sekarang itu mulai mentarjih sekarang. Dari madhab-madhab ini dibandingkan. Makanya dalam universitas Islam di dunia ini sudah mulai ya dalam fakultas-fakultas syariah itu ada materi perkuliahan namanya fikih muqaranah. Fikih muqaranah ini adalah ya satu materi perkuliahan yang membahas tentang perbandingan madhab-madhab fikih. Jadi dibandingkan madhab Syafi'i dalam satu masalah dia berpendapat demikian, madhab Hambali demikian, madhab Maliki demikian, madhab Hanafi demikian. Nah, dilihat alasan-alasannya, dalil-dalil yang dipakai. Nah, kemudian baru ditarjih, baru dipilih mana di antara itu yang paling mendekati dalil. Nah, diambil di situ. Dan ini juga perkara nggak mudah ya, terutama bagi kita yang baru-baru belajar ini nggak mudah, karena butuh referensi yang cukup banyak, kemudian butuh pemahaman ya pada masing-masing madhab ini, dan metode-metode para madhab ini mengeluarkan hukum dari satu dalil itu. Terus bagaimana kok bisa terjadi perselisihan, dari sisi mana perselisihannya. Nah, sehingga itu harus dipahami dan harus dipelajari terlebih dahulu. Tapi kalau ada mungkin di antara kita yang di sini yang mungkin belajar di fakultas syariah ya, terutama di Timur Tengah, itu akan dapati hal ini ya. Perkuliahan yang berkaitan dengan fikih muqaranah, perbedaan atau perbandingan fikih-fikih dalam Islam. Nah, di situ ya. Terkadang semua permasalahan sudah tuntas dibahas oleh para ulama madhab, sehingga para ulama-ulama yang di masa ini itu hanya berusaha untuk membandingkannya, mana di antara pendapat-pendapat ini yang paling rajih, yang paling kuat, sehingga dipilihlah pendapat tersebut ya. Ini yang golongan pertama, para ulama. Meskipun terkadang para ulama terkadang juga tidak membutuhkan pendapat ulama yang lain, ya dia bisa langsung akses pada dalil. Akan tetapi ya terkadang dia juga harus merujuk kepada pendapat ulama-ulama terdahulu dalam masalah mengambil hukum tersebut. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua adalah golongan para penuntut ilmu, para tulabul ilmi. Kita ini termasuk penuntut ilmu atau bukan, Pak? Kita ini termasuk orang awam kita ini. Nanti golongan ketiga nanti ada ya. Penuntut ilmu itu ada tahapan-tahapannya gitu. Tapi masya Allah, antum ini loncat loh, Pak. Ini pembahasan penuntut ilmu tingkat lanjutan. Jadi para penuntut ilmu, di mana mereka ya belum terlalu menguasai dalam masalah kaidah-kaidah istimbat, tapi terkadang dalam satu atau dua permasalahan karena mereka juga belajar dalam masalah ini, mereka bisa ya secara langsung bisa mengambil hukum dari dalil-dalil yang ada. Kan tetapi kebanyakan keadaan para penuntut ilmu itu mereka
ya lebih diarahkan kepada mentarjih saja. Jadi ada pendapat-pendapat ulama-ulama yang sudah matang misalnya gitu ya, dalam satu permasalahan, tinggal dia membandingkan dari pendapat-pendapat itu mana yang paling dekat dengan dalil sesuai dengan kapasitas pengetahuan mereka masing-masing. Itu yang bisa dilakukan para penuntut ilmu secara umum ya. Meskipun ada di antara mereka yang mungkin sudah bisa beristimbat, bisa mengambil kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang ada. Ini golongan yang kedua, para penuntut ilmu. Kemudian golongan yang ketiga, orang-orang ami, orang-orang awam. Yang mereka ini ya kalau dikatakan nggak belajar mungkin masih belajar, tapi dalam taraf-taraf dasar sekali. Maka orang yang seperti ini, keadaan orang awam seperti ini beda dengan keadaan orang yang golongan 2 dan golongan pertama tadi. Orang-orang awam ini mereka mengamalkan agama berdasarkan pada apa yang mereka dapati dari tokoh-tokoh atau orang-orang yang mereka anggap sebagai orang yang terpercaya dalam masalah ilmu. Ini golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga. Sehingga mungkin saja mereka ya mendapati satu permasalahan, kemudian di kampung mereka atau di desa mereka atau di kota mereka ada seorang yang dia anggap alim. Mungkin dia seorang ya alim, tapi kebetulan seorang alim dalam masalah fikih ya, masalah fikih mazhab Syafi'i misalnya. Ada seorang awam ini bertanya kepada sang alim ini yang bermazhab Syafi'i ini. Dalam satu permasalahan dia bertanya, akhirnya diberikan jawaban ya, bahwa permasalahanmu itu demikian menurut mazhab Syafi'i demikian ya, dalilnya ini misalnya gitu. Nah maka seorang awam ini boleh dia mengambil itu dan dia amalkan dalam kehidupannya. Dia amalkan dan dia mengamalkan apa yang menjadi fatwa seorang alim tersebut. Meskipun mungkin pendapat yang disampaikan sang alim tersebut ternyata pendapat yang marjuh, pendapat yang kurang kuat dibandingkan pendapat yang lainnya. Nah, gitu. Tapi orang awam tidak dituntut untuk memahami akan hal ini, karena memang kalau kita klasifikasi orang itu nggak semua orang itu ya bisa dituntut untuk memahami perkara-perkara yang pelik dalam agama. Ada orang yang nggak paham seperti ini. Ya, bahkan terkadang dalam masalah fatwa saja kadang-kadang dalil pun tidak disampaikan oleh para ulama. Ditanya apa boleh Ustadz misalnya ya, apa boleh Ustadz misalnya atau Syekh misalnya, perbuatan demikian. Kalau ahli ilmu, kalau penuntut ilmu tahu ketika misalnya para ulama ini mengatakan oh tidak boleh, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya karena dasarnya ini. Nah, para penuntut ilmu faham, oh ini larinya dalilnya di sini pasti, ya, gitu. Tapi kalau orang awam tidak tahu, ya ketika boleh tidak seperti, oh tidak boleh. Biasanya kalau fatwa kan biasanya seperti itu, tidak terlalu panjang lebar. Oh tidak boleh, selesai. Dia taunya oh tidak boleh, selesai sudah. Dia tinggalkan. Pak ini tidak apa-apa bagi orang-orang awam. Tapi nggak enak Pak jadi orang awam ini, gitu ya. Tetap tidak enak. Karena orang-orang awam seperti ini, mereka melakukan praktek agama mereka itu terkadang ya tidak dilandasi dengan keyakinan yang kuat. Kenapa? Karena ilmu, pondasi ilmunya nggak ada. Sehingga taunya oh dari fulan nggak boleh, katanya Ustadz fulan nggak boleh, selesai. Tidak tahu dia dasarnya. Sehingga ketika dia mendapati ada orang lain, Ustadz lain bisa mengatakan oh itu boleh berdasarkan ini, dia kadang-kadang bingung. Loh, yang benar ini yang mana? Ustadz A apa Ustadz B? Ustadz A mengatakan nggak boleh, Ustadz B mengatakan boleh, yang betul itu yang mana gitu. Nah, ini kalau tingkatan orang awam akhirnya mereka bingung. Ya, makanya saya anjurkan antum ini paling tidak sampai pada level penuntut ilmu, meskipun mungkin masih pintu pertama gitu ya. Tapi hati-hati Pak ya. Dalam kita belajar ilmu agama itu ada sebagian ulama berkata dalam kitab Hilyat Talibul Ilmi ini, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala menukil perkataan sebagian ahli ilmu, man dakhala ya, barang siapa yang masuk ya. Jadi al-ilmu salah satu ashbar, kata sebagian ulama, ilmu itu ada 3 jengkal. Ada 3 jengkal.
Man dakhala fi syibril awal takabbara. Siapa yang baru masuk dalam jengkal yang pertama, maksudnya baru-baru belajar, takabbara, dia sombong. Sombong. Kenapa kok sombong? Karena dia baru tahu dia, wah ini ada dalil seperti ini yang mengatakan nggak boleh, ini boleh. Dia baru tahu. Nah, orang kalau baru tahu biasanya apa? Merasa sudah pengetahuannya luar biasa gitu ya, sehingga siap untuk ditanya sama siapapun juga, siap untuk jadi ahli fatwa gitu ya, siap untuk jadi mufti. Ini kalau baru masuk satu jengkal. Seperti orang kalau belajar bela diri, Pak, baru belajar kuda-kuda, dilatih untuk memukul dengan cara yang benar, menendang dengan cara yang benar, akhirnya apa? Sudah mulai coba-coba cari musuh gitu ya. Coba-coba mau apa? Nantangin orang. Itu masuk pada apa? Satu jengkal. Tapi kalau diteruskan ya, kata para ulama selanjutnya ya, wa man dakhala fi syibri tsani, barang siapa yang masuk pada jengkal yang kedua, tawadhu'a. Dia mulai tawadhu', rendah hati. Mulai sombongnya hilang. Kenapa? Ternyata yang pinter itu bukan hanya saya gitu ya. Artinya apa? Saya nggak ngerti apa-apa ini, belum terlalu ini gitu ya. Mulai tahu. Ibarat orang belajar bela diri ya, setelah mulai banyak jurus-jurus yang dipelajari, mulai tahu ternyata pendekar di dunia ini banyak gitu. Ada yang lebih hebat daripada saya ternyata gitu. Mungkin waktu masih proses pertama tadi mungkin sudah duel sama pendekar gitu ya. Jadi dia sudah bonyok baru kemudian dia merasa memang ada orang pinter ini ya, orang yang lebih hebat dari saya gitu. Begitu. Tawadhu' ya, dia rendah hati. Wa man dakhala fi syibri tsalits, kalau orang itu masuk ke dalam jengkal yang ketiga, ya'lamu annahu la ya'lam. Dia akan sadar kalau dirinya itu pada hakikatnya nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Artinya dia semakin tahu luasnya ilmu ini, terutama masalah ilmu fikih ini, Pak. Ilmu fikih ini para ulama ya menyatakan dengan ya, istilah ungkapan yang luar biasa. Mereka mengatakan ilmu fikih itu ilmun la sahilalahu. Ya. Ilmu fikih itu kal bahri, seperti samudra yang luas, la sahilalahu, enggak ada tepinya. Enggak ada tepinya. Makanya kadang-kadang kita ini sudah baca kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Al-Albani rahimahullah, kita amalkan. Setelah itu kita katakan sholat itu yang sesuai sunnah ya seperti sholat saya ini, yang lain bid'ah semua, bisa gitu ya. Nah, ini karena dia masih masuk satu jengkal, dia belum masuk pada jengkal yang kedua. Coba dia kemudian buka kitabnya Syekh Al-Utsaimin, Sifat Salat Nabi, Syekh bin Baz ya, kemudian kita buka kitab-kitab para ulama dulu, Imam Ibnul Qayyim dan beberapa ulama yang lainnya, baru ternyata gitu, mesti begitu nanti ya. Semakin dia dalami masalah sholat saja misalnya, semakin dia dalami ternyata ya Allah, sholat saja sudah nggak habis-habis belajar masalah sholat ini. Akhirnya dia sadar ini, ya, saya ini nggak ngerti apa-apa gitu ya. Intinya demikian. Itu kok saya sampai ke sana ya? Apa tadi intinya? Oh ya, prinsip yang benar ya. Ikutilah Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ini ada artikel bagus ya, mungkin Anda bisa baca ya di salah satu tulisan Ustadz Muhammad Abdul Twasikal ya, dalam rumaiso.com ini, judulnya Wajibkah Kita Bermadhab. Ini Masya Allah, ini bagus ini. Beliau memunculkan di sini kaitannya dengan rambu-rambu seseorang bermadhab. Kita baca ya, kita ringkas ya, membacanya. Beliau menyebutkan rambu-rambu dalam bermadhab. Rambu yang pertama, harus diyakini bahwa madhab tersebut bukan dijadikan sarana kawan dan musuh sehingga bisa memecah belah persatuan kaum muslimin. Jadi jangan kemudian karena kita bermadhab Syafi'i, kita walak wal baroknya di atas madhab Syafi'i tersebut, sehingga kita akan betul-betul berkawan baik kalau madhabnya sama dengan kita. Sampean madhabnya apa? Syafi'i. Dulur gitu ya.
Mazhabnya apa sampean? Hambali. Ini tidak boleh seperti ini. Ya. Yang boleh seperti ini apa? Di atas agama Islam gitu ya. Bukan di atas mazhab. Nah, sehingga ketika seseorang itu berbeda pandangan dalam masalah ranah fikih, dia mengambil mazhab yang lain sedangkan kita mengambil mazhab tertentu dan kita yakini itu benar dan dia pun meyakini itu benar, maka di sini tetap kita harus saling menghargai. Saling menghargai. Kemudian rambu yang kedua. Tidak boleh seseorang meyakini bahwa setiap muslim wajib mengikuti imam tertentu dan tidak boleh mengikuti imam lainnya. Seperti begini, misalnya ada orang yang mengatakan orang Indonesia wajib ngikut mazhab Syafi'i saja, Imam Syafi'i saja harus diikuti, yang lain nggak boleh. Makanya tidak ada dalam agama ya. Yang benar adalah wajib bagi masyarakat Islam Muslim Indonesia dan seluruh dunia mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang lain-lain ngikut sesuai dengan bagaimana mereka mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka rambu kedua ini juga harus diperhatikan karena banyak orang yang terjatuh pada ranah seperti ini. Tapi kalau untuk orang awam bagaimana Ustadz? Orang awam itu kan kadang kan nggak paham dia. Akhirnya dia karena dia saya tahunya Ustadz Fulan saja pendapatnya. Nah, maka yang seperti orang awam dibolehkan asalkan apa? Tidak dipaksa dia harus mengikuti orang tertentu. Ya. Kecuali kalau orang awam ini salah dalam memilih tokoh panutannya. Nah, ini kita arahkan dia untuk memilih apa? Orang yang benar. Tapi kalau kita wajibkan kamu harus ikut ustadz ini, jangan ikut ustadz yang lain. Nah, ini tidak boleh. Ya, karena tidak akan ada kita temukan orang selain Rasulullah yang bisa menghimpun seluruh kebenaran ada padanya. Ini yang perlu digarisbawahi. Tidak ada satu orang pun, bahkan imam mazhab sekalipun, yang bisa mengumpulkan semua kebenaran ada pada dirinya atau pada mazhabnya. Ya, sehingga Islam dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin diantaranya adanya perbedaan mazhab ini. Mungkin di mazhab Syafi'i dalam satu permasalahan benar, di permasalahan yang lain mungkin lebih benar mazhab Hambali. Juga demikian mazhab Maliki mungkin di satu sisi ada yang lebih benar, yang di sisi yang lain ya yang benar adalah mazhab Hanafi misalnya. Nah, sehingga di situ akan saling melengkapi. Kemudian rambu yang ketiga. Imam yang diikuti mazhabnya tersebut harus diyakini bahwa ia hanya ditaati karena ia menyampaikan maksud dari agama dan syariat Allah. Kita mengambil mazhab Syafi'i misalnya, mengambil pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i ingin menerangkan maksud daripada dalil berupa Al-Quran dan As-Sunnah itu seperti ini cara pengamalannya. Itu yang kita ambil, bukan semata-mata karena kita mengambil apa? Pendapatnya Imam Syafi'i itu, bukan. Tapi sebagai jembatan kita untuk memahami bagaimana cara memahami Al-Quran dan As-Sunnah, cara mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah ini. Faham ya? Faham ini ya? Poin ini ya? Jadi nggak semata-mata karena pendapatnya Imam Syafi'i kita pakai, tapi karena itu jembatan kita untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sehingga di sini apa? Seseorang tetap bersikap wajib taat kepada Allah dan Rasulnya, bukan taat kepada Imam Asy-Syafi'i gitu. Sehingga ketika dia menganggap pendapat Imam Syafi'i ini lebih tepat sesuai dengan dalil, maka dia ambil demi mentaati Allah dan Rasulnya, bukan demi mentaati dan mengagungkan Asy-Syafi'i. Sekarang rambu yang keberapa? Keberapa? Ditulis sampai berapa? Rambu keberapa tadi? Ketiga. Sekarang keempat. Berarti ngikut gitu Pak ya. Rambu yang keempat, menjaga diri agar tidak terjatuh pada hal-hal yang terlarang sebagaimana yang dialami para pengikut mazhab ya. Di antaranya apa? Yang pertama, ini jadi rambu keempat ini kita harus menjaga diri dari 4 perkara ya. Di antaranya disebutkan di sini 4 perkara. Jadi penyimpangan pengikut mazhab itu yang pertama, fanatik buta dan memecah persatuan kaum muslimin. Fanatik buta.
Kalau Anda punya buku sifat sholat Nabi karya Syekh Al-Albani rahimahullah, di buku itu di awal muqaddimah beliau menjelaskan ada sebuah kisah yang unik ya, sebuah kisah yang menunjukkan bagaimana jeleknya orang itu fanatik mazhab. Beliau ceritakan ada seorang Jepang, ada orang Jepang yang akan masuk Islam. Orang Jepang ini ketika akan masuk Islam, maka dia tentunya bertanya kepada kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Dia bertemu dengan orang Pakistan, dengan orang Arab gitu ya, ada orang Asia. Jadi dia bertanya tentang Islam. Akhirnya si Pakistan berkata, kamu kalau mau masuk Islam nanti ikut madhab ini ya. Yang satunya mengatakan, jangan, kamu kalau masuk Islam nanti ikut madhab yang itu. Yang satunya lagi mengatakan, oh tidak, madhab yang paling benar madhabnya ini. Jadi kamu nanti kalau masuk Islam ikuti madhab itu. Akhirnya si Jepang ini bingung gitu. Ini masuk Islam kok sulit sekali gitu ya. Harus pilih ini di antara sekian madhab mana yang benar, mana yang bisa saya ikuti. Akhirnya nggak jadi masuk Islam gara-gara bingung gini. Ya, wala'iyadzubillah. Nah ini kerusakan akibat fanatik terhadap madhab, sehingga akan ya memecah belah persatuan kaum muslimin. Ini orang yang belum masuk Islam saja akhirnya alergi gak jadi masuk Islam, apalagi kubu kaum muslimin kalau sudah fanatik dengan madhab satu kepada madhab yang lain, akan saling apa? Gontok-gontokan. Kemudian yang kedua yang harus ditinggalkan ya, yang mana ini merupakan penyimpangan banyak yang terjadi pada pengikut madhab, adalah berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena yang diagungkan adalah perkataan imam madhabnya. Jadi mereka tidak mengambil pendapat imam madhab itu sebagai jembatan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah ya. Tapi dia mengambilnya sebagai sebuah sumber agama. Saya teringat perkataan Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah ya. Beliau sering sekali dalam muhadharah, dalam pengajaran-pengajaran ilmiah beliau mengatakan, menukil perkataan Syekh Al-Albani rahimahullah ya, beliau mengatakan bahwa kami ini tidak menolak seseorang itu bermadhab, akan tetapi kami ini menolak apabila madhab itu atau bermadhab itu dijadikan sebagai suatu agama, yang mana namanya orang muslim wajib bermadhab tertentu. Nah, ini tidak ada seperti ini ya, dalam Islam tidak ada yang demikian, karena tidak akan mungkin satu mazhab itu mengumpulkan seluruh kebenaran pada dirinya ya. Yang mutlak kebenarannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, membela mazhab secara overdosis, bahkan sampai menggunakan hadis-hadis dhaif agar orang lain mengikuti mazhabnya. Dulu ya, para fanatikus mazhab ini, mereka sampai berani membuat hadis palsu. Padahal Nabi mengatakan apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa minan nar. Ya, falyatabawa maq'adahu minan nar. Nabi mengatakan barang siapa yang berdusta atas namaku, maksudnya adalah orang itu ya diantaranya membuat hadis-hadis palsu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka ya. Oh iya, tapi ya karena fanatiknya kepada madhab atau golongan tertentu, akhirnya mereka berani demi membela madhabnya, demi untuk memperbanyak orang-orang yang mengikuti madhab yang dia fanatiki tersebut, dia pun tidak segan-segan membuat hadis palsu. Di antaranya ada hadis itu yang palsu ini ya. Ya. Kalau tidak saya pernah baca itu, satakunu min ummati fi akhiriz zaman ya, rajulun ismuhu Muhammad bin Idris wa huwa adharru minal iblis. Ada madhab yang lain ya, yang menentang atau membenci madhab Syafi'i, dia mengatakan akan muncul nanti, menurut dia ini hadis gitu ya, akan muncul nanti pada hari atau di akhir zaman itu ya, satakunu min ummati fi akhiriz zaman, akan muncul dari umatku di akhir zaman seorang yang bernama Muhammad bin Idris
Muhammad bin Idris ini maksudnya siapa? Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Wa huwa adarru minal iblis, katanya. Dan orang ini lebih berbahaya daripada iblis. Nah, ini hadis palsu ini, ya. Dimunculkan oleh fanatikus mazhab untuk menghalangi manusia mengambil mazhab yang lain atau mengikuti mazhab yang lain. Atau untuk menyudutkan golongan mazhab yang lainnya. Dan ini terjadi di sejarah Islam. Ini perkara yang sangat disayangkan, ya, yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian yang keempat, yang terakhir diantaranya di sini disebutkan penyimpangan yang sering terjadi pada para pengikut mazhab itu adalah mendudukkan imam mazhab sebagai Nabi SAW, menyetarakan, gitu maksudnya. Ya, imam tersebut dengan Nabi. Karena dia mengikuti pendapat imam mazhab tersebut seperti dia mengikuti hadis Rasulullah SAW. Kemudian di sini penulis menukil perkataan Al-Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, amma wujubut tiba'il qaili fi kulli ma yaquluhu min ghairi dzikri dalilin yadullu ala sihhati ma yaqulu falaysa bisahih. Bal hadhihi al-martabatu hiya martabatur rasul allati la tasluhu illa lahu. Ibnu Taimiyah berkata, adapun menyatakan bahwa wajib mengikuti seseorang dalam setiap perkataannya tanpa menyebutkan dalil mengenai benarnya apa yang ia ucapkan, maka ini adalah sesuatu yang tidak benar. Jadi kalau ada orang mengatakan wajib kita ikut Syafi'i, meskipun ya dia tidak menjelaskan tentang dalilnya, pokoknya apa yang diucapkan Syafi'i mesti benar, nah gitu. Nah, ini tidak boleh. Menyikapi seseorang seperti ini sama halnya dengan menyikapi Rasul semata, yang selainnya tidak boleh diperlakukan seperti itu. Saya mendapati ada, Pak, ya. Jadi beberapa pondok pesantren itu membuat santri-santrinya itu harus fanatik kepada seorang gurunya di pondok tersebut. Bahkan sampai murid-muridnya ini ketika bertanya kepada sang guru, sudahlah, ya, kamu tidak usah tanya masalah dalil ini. Yang penting apa yang saya sampaikan, ikuti saja sudah. Tidak usah tanya-tanya masalah dalil. Padahal mereka ini santri yang berhak untuk tahu dalil, kan gitu. Bukan orang awam yang mungkin masih dimaafkan dia tidak tahu dalil. Tapi ini santri yang memang belajar. Karena seperti itu. Kadang ada yang sudah, kamu ikut saya saja. Ikut saya saja. Ya, nanti saya suruh ini, ikut saya saja sudah. Kamu lihat perilaku saya, itu kamu ikuti, ya. Padahal seluruh perilakunya ya belum tentu semuanya sempurna, semuanya benar, kecuali Rasulullah SAW. Ya. Apakah yang seperti ini jelas adalah perkara yang menyimpang. Kemudian disebutkan di sini dalil dari perkataan Syekhul Islam di atas. Allah Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Dalam Quran surah An-Nisa 65. Jadi Allah mengatakan, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim, pemutus perkara terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu tetapkan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi Rasul saja yang boleh kita ikuti dan kita ambil segala keputusannya dengan hati lapang dan tidak merasa keberatan dengan keputusan itu. Adapun manusia terkadang, ya, manusia yang lain terkadang dia benar, terkadang dia keliru. Nah, dan beberapa ayat-ayat yang lain, ya, nanti mungkin bisa dilihat langsung, ya, ke websitenya ini. Nah, ini berkaitan dengan, ya, kaitannya dengan kitab membahas tentang madhab. Kemudian yang terakhir ini, ya, bab yang terakhir yang ingin kita bahas di sini adalah perkataan para imam madhab yang melarang para pengikutnya untuk fanatik buta kepada madhab mereka. Artinya mereka tetap mengarahkan murid-murid mereka dan pengikut-pengikut mereka untuk mengagungkan dalil daripada pendapat mereka, sehingga
Sebagian mereka sampai mengatakan haram ya, terlarang bagi siapapun yang mengambil pendapatku kalau dia tidak tahu dari mana sumber ya kami ini atau aku ini mengambil pendapat tersebut. Nggak ngerti dalilnya, pokoknya ikut pendapat. Nah, ini tidak boleh dicela oleh mereka-mereka para ulama-ulama madhab. Nah, kita baca di sini, Anda bisa dapatkan juga ini ya. Kalau Anda punya buku sifat sholat Nabi karya Syekh Al-Albani, di bab-bab awal, muqaddimah awal, itu Syekh Al-Albani banyak sekali menukil perkataan para imam al-arba'ah, al-a'imah al-arba'ah, imam madhab yang 4 yang terkenal ini ya, tentang apa? Larangan fanatik terhadap madhab-madhab mereka. Itu bagus sekali. Nah, ini dinukilkan di sini sedikit. Di antaranya Imam Abu Hanifah dan muridnya Abu Yusuf berkata, jadi ini mewakili madhab apa? Hanafi. Mereka berdua berkata, la yahillu li ahadin an yaqula biqaulina hatta ya'lamu min aina qulna. Nah, ini tidak boleh bagi seorang pun mengambil perkataan kami, mengambil pendapat kami, sampai ia mengetahui dari mana kami mengambil perkataan tersebut. Artinya apa? Sampai tahu dalil yang jelas yang mendasari pendapat kami. Artinya jangan taklid, jangan ikut dengan membabi buta, tapi ittiba, ikuti sesuai dengan apa? Dalil yang dipakai ya. Ini Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik, mewakili mazhab Maliki tentunya ini ya, beliau mengatakan, innama ana basyarun ukhti wa usib. Sesungguhnya saya ini hanyalah manusia biasa yang kadang salah kadang benar. Fanzuru fi qawli, maka perhatikan pada pendapatku atau perkataanku. Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu bihi. Maka setiap apa yang cocok dengan Alkitab dan As-Sunnah dari pendapatku ini, maka kalian ambil pendapat itu. Bukan karena semata-mata pendapatnya, tapi apa? Karena mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatruku. Dan apa yang tidak sesuai, bertentangan dengan Alkitab dan As-Sunnah, maka tinggalkan. Maka tinggalkan pendapat tersebut. Kemudian Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i sama-sama memiliki pernyataan ya, mereka berdua berkata, idza shahhal haditsu fahuwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, benar-benar datang dari Rasulullah, maka itulah pendapatku. Apa maksudnya? Kalau kamu mendapati pendapatku ternyata bertentangan dengan hadis yang sahih, maka ambil hadis yang sahih, buang pendapatku. Karena pendapatku yang sebenarnya adalah hadis yang sahih. Maksudnya begitu. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, idza sahhal haditsu fadribu biqaulil ha'ita wa idza ra'aital hujjata mawdu'atan 'ala at-tariqi fahiya qauli. Apabila terdapat hadis yang sahih, maka lemparlah pendapatku ke dinding. Maksudnya kalau ada pendapatku yang bertentangan dengan hadis yang sahih, buang pendapatku. Jika engkau melihat hujjah diletakkan di atas jalan, maka itulah pendapatku. Maksudnya hujjah di sini dalil ya. Meskipun mungkin diremehkan oleh manusia, tidak dipakai oleh manusia, tapi itu dalil, maka wajib untuk diambil. Dan itulah pendapat Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ya, mazhab Hambali. Imam Ahmad berkata, man radda haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halakah. Barang siapa yang menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia ya berada dalam jurang kebinasaan. Jadi kalau ada misalnya orang yang mengambil pendapat Imam Ahmad, ternyata pendapatnya keliru, bertentangan dengan dalil yang sahih, dan dia tetap berpegang teguh dengan pendapat tersebut, tidak mau mengambil hadis yang sahih, kata Imam Ahmad, orang ini berada di jurang kebinasaan ya. Karena pada hakikatnya dalam beragama adalah mengikuti hadis yang sahih, bukan mengikuti pendapat para ulama. Ini adalah yang dinukil oleh penulis ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ini sebetulnya lumayan ya, ada hal-hal yang panjang lebar seharusnya bisa dibahas, tapi kita cukupkan di sini insyaallah.
cukup insya Allah ya, faham. Paling tidak buat bekal kita untuk memandang bahwa pada hakikatnya dalam beragama itu bukan kita bermadhab, tapi apa? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi terkadang seseorang tidak bisa kalau tidak melalui madhab dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga madhab hanya sebagai jembatan seseorang untuk sampai kepada Al-Quran dan As-Sunnah ya. Dan madhab itu bukan ya sesuatu yang bersifat maksum. Pendapat-pendapat ulama terkadang benar, terkadang salah. Kita kembali kepada barometer yang paling utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mana yang paling utama ketika madhab a'immah yang 4 ini bertentangan dengan madhab para sahabat, mana yang harus kita pilih? Madhab para sahabat, karena mereka adalah yang paling utama ya, karena Allah SWT menyebutkan keutamaan mereka. Tapi ini kembali lagi kepada apa? Barometernya Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Oh iya, silakan. Sampai terjadi perbedaan pendapat mazhab ya, apakah ada perbedaan saat pengajaran dari Rasul dan sahabat Rasul, sehingga mazhab itu saat sholat aja ada perbedaan? Iya, ada berbeda. Iya, jadi begini Pak, kalau kita kelompokkan perselisihan ya yang terjadi di tengah-tengah para ulama, itu ada 3 jenisnya. Ada sebagian ulama hanya membaginya menjadi 2, tapi yang pernah saya dapatkan yang paling pas adalah 3. Yang pertama adalah ikhtilaf tanawwu'. Ikhtilaf tanawwu' itu perselisihan yang sebetulnya